Anda kembali bergabung di Ada Apa Berita. Pemirsa, sejak dibahas di DPR, rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan Ormas terus menuai kritikan. Bahkan penolakan RUU Ormas dianggap akan mengembalikan era otoriter Orde Baru dan jauh dari demokratis. Benarkah seperti itu? Rapat paripurna DPR akan mengesahkan rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas. RUU Ormas dinilai kontroversial karena dikhawatirkan akan mengancam kebebasan berpendapat dan mengembalikan represivitas ala Orde Baru. Salah satunya yang termuat dalam pasal 86 RUU Ormas yang menyebutkan akan mencabut keberadaan Statblad 1870 nomor 64 yang berisi tentang perkumpulan berbadan hukum. Artinya, dasar hukum ormas yang berbentuk perkumpulan juga hilang. Sehingga ormas seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Umat Islam, Konferensi Wali Gereja Indonesia, serta masih banyak lagi ormas lainnya yang secara otomatis tidak dibenarkan keberadaannya. Pasal lain menyebutkan azas ormas tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, serta akan disamakan dengan keberadaan undang-undang partai politik. Pansus RUU Ormas membantah apabila rancangan Undang-Undang Ormas rentan tindakan represif. Apabila ormas yang telah memiliki badan hukum disahkan, dapat kembali melakukan pendaftaran ulang. Pansus juga mengganti kata azas tunggal dalam pasal 2 RUU Ormas menjadi azas yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Dapat diasumsikan, pasal 2 rancangan Undang-Undang Ormas bertujuan untuk menertibkan tindakan ormas yang radikal. Sejenak kita menilik peristiwa politik di Indonesia. Tidak sedikit partai politik menggunakan tangan ormas untuk meraih simpati masyarakat dan suara dalam pemilu. Jika demikian, apakah keberadaan ormas memang benar hanya sebatas perkumpulan orang yang netral dan bertujuan berbagi kebaikan terhadap sesama? Ataukah ormas sengaja dibentuk untuk mencari sesuatu yang bersifat kepentingan kelompok tertentu? Tim Liputan, JAK TV. Ya, kembali kita akan membahas RUU Ormas ini, dan saat ini di studio juga sudah tambah satu lagi narasumber saya, yaitu pengamat politik Bapak Hanta Yuda. Selamat malam Pak Hanta, selamat bergabung. Oke Pak Hanta, tadi kita sudah membahas cukup rinci mengenai RUU Ormas ini. Bagaimana Anda melihat perkembangannya dan juga apakah memang memiliki tingkat urgensi yang cukup tinggi untuk kemudian dibahas di DPR? Saya mencoba mengulang sedikit tadi bahwa secara filosofis memang masih debatable, masih ada perbedaan sejauh mana urgensinya. Jadi jangan-jangan memang RUU Ormas ini tidak diperlukan. Berarti kalau keperluannya, kepentingannya tidak begitu tinggi, masih banyak undang-undang lain yang diperlukan, harus dipikirkan oleh DPR, harus segera dibereskan artinya. Nah itu satu. Yang kedua, sensitivitas dari pemerintah dan DPR menurut saya harus sangat tinggi ya. Ini penolakannya cukup kencang menurut saya, cukup keras. Kalau kemudian ada kenekatan yang dilakukan besok benar-benar disahkan, itu saya yakin sangat kontraproduktif. Tapi prediksi saya mungkin tidak disahkan besok hari. Bahkan kabar positif tadi di prolog juga sudah disampaikan, ada beberapa perubahan dari pasal-pasal krusial yang diperdebatkan selama ini sudah cukup banyak ya. Beberapa hal tadi terkait ormas yang sudah berdiri sejak sebelum Republik ini berdiri, itu sudah diakui. Kemudian terkait asas yang disamakan dengan partai politik. Kemudian ada beberapa hal saya kira yang itu langkah maju dari cara DPR untuk menghimpun itu. Tapi poin penting saya kira yang jadi penting ya, paradigma bagi pemerintah DPR mumpung ada legislator kita di sini menghimpun aspirasi. Jadi secara demokratis, teoritis ya, kalau saya mengutip profil studinya di Amerika, meletakkan civil society, ormas dalam bahasa kita ini, apakah NGO, ormas, PNU, Muhammadiyah, itu mestinya menjadi pilar penjaga demokrasi. Jadi kalau civil society-nya kuat, demokrasinya semakin kuat dan maju. Harusnya paradigma itu yang diperkuat, bukan sebaliknya, bahwa ormas-ormas itu dianggap sebagai oposan yang membahayakan pemerintah.
Harusnya sebaliknya, bahwa cara pemerintah, DPR untuk melihat, mengagregasi, mengartikulasi kepentingan-kepentingan publik itu terlihat dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Suara dari NU, dari Muhammadiyah, dari ormas yang lain, itu sebenarnya membantu cara kita bernegara. Kalau tadi kita lihat gambar di layar, juga ada beberapa ormas yang melakukan tindak anarkis. Nah, apa yang perlu ditangani oleh pemerintah dalam hal atau situasi seperti ini? Nah, di titik ini saya kira semangat bahwa menertibkan, tanda petik menertibkan, artinya kebebasan berserikat berkumpul yang dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar itu tidak boleh juga represif. Jadi betul bahwa kebebasan itu tidak boleh merampas kebebasan orang lain. Baik. Kita stop dulu, ada penelpon saat ini yang telah menghubungi kami. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa? Selamat malam, dengan Agus Tenggo dari Bekasi, Cibarusa. Pak Agus di Bekasi, silakan Pak. Dari Agus Tenggo, Cibarusa, Bekasi. Iya Pak, kami mendengar dengan baik, silakan. Oke, ini awal-awal begini Mbak ya. Tempo hari kita juga sempat atas nama ormas diundang ke DPR, itu ada silang pendapat. Jadi intinya kita udah ngajuin bahwa ormas itu masing-masing punya visi dan misi, dan pemerintah tidak boleh memaksakan dalam hal ini ideologinya harus sama dengan pemerintah segala macam. Dan kita dari ormas Islam jelas-jelas menolak dengan adanya kalau disahkan RUU Ormas, karena ini represif model baru ala SBY. Jadi mungkin pemerintah sekarang itu sangat sensitif dan tidak ingin dikritisi oleh masyarakat, apalagi ormas Islam, udah capnya teroris. Dan tidak semua ormas Islam itu anarkis, dan anarkis pun dimulai dari siapa? Dan walaupun ormas-ormas yang bersifat nasional pun banyak yang anarkis. Baik, kami sudah tangkap maksud Bapak. Gitu, terima kasih Pak Agus dari Bekasi. Oke, mungkin ditanggapi dari legislator ya ini. Banyak yang menilai RUU Ormas ini justru tindak represif, mengekang kebebasan masyarakat untuk bersuara. Ya, memang kan harusnya di alam demokrasi ini tentu kita harus memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bisa menyampaikan aspirasi ataupun pendapat-pendapatnya tanpa harus kita terlalu mengkekangnya. Ya, tentu satu seperti tadi apa yang dikatakan oleh Pak Hanta, yaitu tentu kita juga memang perlu mengatur juga, jangan sampai memberikan aspirasi itu dengan justru membatasi atau melanggar hak-hak orang lain. Nah, ini yang mungkin perlu harus diatur juga. Tapi spirit daripada yang saya sempat tangkap dari teman-teman yang mau di dalam pansus RUU Ormas ini adalah tentu mereka sebenarnya lebih menginginkan untuk mengatur misalnya LSM atau ormas-ormas yang baru-baru dibentuk ini agar lebih tertib. Tapi mungkin ini terlampau jauh ke depan, akhirnya menyentuh kepada ormas-ormas yang sudah jauh udah hidup. Tapi sebenarnya ya itu dia, RUU atau ormas yang lama seperti NU Muhammadiyah tidak akan diganggu gugat lagi kan Pak? Justru itu kan masih ada keberatan daripada NU Muhammadiyah. Nah, tentu waktu kita pun juga akhirnya daripada ini nanti harus besok misalnya harus disahkan, maka itu kita minta untuk kalau bisa dimundurkan dulu untuk sama-sama duduk untuk mencari tahu di mana sih poin-poin krusial yang menjadi konsen daripada baik NU maupun Muhammadiyah. Oke, mumpung lagi ada Muhammadiyahnya, langsung saja dimukakan apa saja pasal-pasal yang memberatkan. Urgensinya nggak ada undang-undang ormas ini. Jadi bukan soal kekosongan hukum, nggak ada undang-undang ormas. Sudah ada tahun 1985 di mana ormas itu dibina. Nah, di dalam undang-undang yang RUU ini ormas itu diatur. Nah, karena diatur termasuk membubarkannya pun diatur dengan sangat mudah. Nah, ini yang tidak bagus. Nah, padahal seperti Muhammadiyah yang tertib saja kan tidak harus terancam dibubarkan. Terancam, implisit terancam, disamakan dengan yang lain. Padahal Muhammadiyah, NU dan organisasi gereja yang dibangun zaman kolonial itu sudah suatu gerakan demokrasi. Mereka penjaga gawang demokrasi di Indonesia ini.
Dan juga bukan hanya itu, tetapi juga gerakan culture, gerakan budaya. Nah, jadi kualitas keimanan, keislamannya itu menjadi suatu melaksanakan Islam yang baik, Islam yang demokratis, Islam yang berbudaya, Islam yang santun gitu. Nah, jadi sudah sampai ke tahap itu. Oke. Nah, Kalau kemudian azas Pancasila, karena ini menjadi basis juga dari RUU Ormas ini, dijadikan ideologi dalam Ormas Muhammadiyah, gini, apakah ini bisa diterapkan? Sejak zaman Orde Baru, sensitif itu soal asas. Dan itu perdebatan panjang. Kalau di dalam RU ini menyebutkan lagi tegas-tegas asas Pancasila, itu nanti akan melukai persoalan-persoalan lama yang belum sembuh. Kita implisit ya dalam hal bernegara ya Pancasila, begitu ya. Tetapi soal ini adalah luka lama. Kalau itu dipaksakan lagi, maka akan mengganggu konstelasi berpikir masyarakat Indonesia. Maka dengan demikian ini mengganggu. Lebih bagus dibiarkan sajalah bahwa ini adalah negara demokrasi, bahwa ini adalah negara yang memang civil society mesti harus dikuatkan. Dan ketika Anda melihat banyaknya ormas yang melakukan tindak anarkis, apa yang harus itu dilakukan? persoalannya beda, karena ormas dengan LSM ini berbeda. Kalau Anda ada melihat anarkis, itu bukan ormas? ya, itu bukan ormas. Kalau LSM ataupun tindakan-tindakan yang kriminal sifatnya itu adalah pertanggungjawaban pribadi, individu. Oke, apakah ini Individu kemudian itu yang bisa dibawa ke menyelesaikan pengadilan. hingga ke akar permasalahan? Kita akan bahas lebih jauh. Ada penelpon lagi. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Iya, silahkan dengan Bapak siapa? Halo, Ibu. Iya, Bapak siapa di mana, Pak? Bapak Haji Dabes Ribara Datuk Bagindo Rajo, Jambi. Baik. Mantap. Di Jambi ya. Iya, Ya. Dabes Ribara, Bu. Baik, Dato Bagindo Dabes Rajo. Ribara Datuk Bagindo Rajo di Jambi. Ya, silakan Pak komentarnya. Iya, Mantap. Bu. Ya, begini, Bu, tentang undang ormas yang sudah tua berdiri di negara Republik Indonesia ini adalah Muhammadiyah dan NU dan organisasi gereja Indonesia dan yang lainnya. Hendaknya pemerintah, khususnya pemerintah reformasi sekarang ini, hendaknya jangan terlalu mudah merubah dan mencampuri undang-undang ormas yang telah ada sebelumnya. Kalau kita memperhatikan Muhammadiyah sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan negara di Indonesia ini, Bu. Seperti saya kebetulan adalah pengurus Muhammadiyah juga, khusus pengurus panti asuhan. Saya sudah 8 tahun yang mengurus panti asuhan, dan Muhammadiyah sebagai induk organisasi sudah banyak mencerdaskan anak-anak bangsa, mulai dari kecil sampai ke perguruan tinggi. Dan saat ini banyak anak-anak yang kami didik dan kami bina yang telah mengabdikan diri kepada negara Indonesia yang kita cintai ini. Dan juga mereka ada yang duduk di DPR, Langsung ke poin yang Pak duduk di dipersingkat. legislatif, ada yang duduk di eksekutif. Baik, intinya Itu sudah memberikan juga banyak memperhatikan kontribusi ya bagaimana untuk negara negara kita ini. Baik, Pak Dato Bagindo Rajo, terima kasih atas komentarnya langsung dari Jambi. Lantas silakan dikomentari, ini nampaknya akan menemukan kebuntuan ya, karena asas dan ideologi juga. Iya, jadi menurut saya DPR dan pemerintah harus memperhatikan kualitas ya, kualitas produk legislasi itu penting. Kalau kemudian ini diajukan ke MK, kemudian dibatalkan ke MK, itu kan kontraproduktif lagi. Kualitas itu harus diperhatikan, tidak boleh melanggar Undang-Undang Dasar, terutama pasal 28 itu yang harus hati-hati. Nah, kualitas juga berkaitan dengan dua hal, misalnya substansial dan yang kedua proses. Nah, untuk prosesnya ini juga perlu dikoreksi. Bagaimana kemudian RUU sekaliber RUU Ormas yang di sana ada mengatur tentang NU Muhammadiyah, misalnya NU Muhammadiyah itu belum ada komunikasi intensif. Ya. Jadi proses uji publik, komunikasi ke publik saya kira harus tuntas dulu. Itu secara proses ya. Dan sebelumnya sudah harus disosialisasikan Betul, dulu ya. disosialisasikan. Tidak ujung tiba-tiba kita mendengar besok hari Jumat Ketok ada palu. mau dibawa ke paripurna. Yang kedua secara substansial ya, ada beberapa poin. Dipersingkat. Selain asas tunggal, kemudian ada problem menyamaratakan soal sumbangan yang harus melaporkan ke
atau pemerintah, soal sanksi, soal pembubaran itu. Tapi ada perubahan terakhir hari ini saya dengar kesepakatan beberapa fraksi adalah pembubaran yang harus melalui proses hukum sampai pada kasasi. Artinya ada langkah maju lah paling tidak dalam konteks ini, termasuk soal asasi itu. Baik. Kita akan sambung lagi, pemirsa tetap bersama kami, RUU Ormas Berbicara ini masih akan dilanjutkan.